Terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara tausiah sekaligus sebagai penutup acara oleh Ustaz Dasuna S.Ud. Kepada Ustaz Dasuna S.Ud kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang di depannya ramai, ibu-ibunya ramai jawaban. Tapi yang gadis-gadisnya susah kan mengucap jawab salam tadi ya. Kami ada ingat pantun syukur dari guru kami, daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas yang gadis kalau tak jawab salam kaki jadi berkumis. Hati-hati ya. Baru dari sini berkumisan dah lemah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat benihnya di dalam betutu. Jauh ya. Yang jawab salam saya doakan sehat selamat. Yang tidak jawab salam kita doa kebutuh. Bisa. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farag. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Azhar Bapak Taufik beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para orang tua kami, para sesepuh, alim ulama, para asatidz, muasatizah, bapak-bapak ketua RT, bapak ibu juga, mungkin yang ada ibu RT-nya, bapak ibu hadirin, anak-anakku sekalian, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di mana kita saat ini diguyur dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana dingin. Semoga insyaallah di suasana ini dan silaturahim kita ini akan membawa keberkahan buat kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. Amin. Dan juga taat insyaallah mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah saat ini insyaallah kita ini termasuk orang-orang pilihan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini, hadir di mushola Al-Azhar yang kita cintai ini.
karena tidak mudah Bu. Terkadang kita lah ngajak jauh-jauh hari, ya, lah undang jauh-jauh hari untuk sama-sama hadir ke musola kita, sama-sama hadir yuk memperingati Isra Mi'raj, tapi yang datangnya masih yang itulah, ya. Alhamdulillah berarti kita hidayah yang Allah berikan mantap sama kita. Tapi jangan lupa tetap kita harus mendoakan dan selalu mengajak. Sekali lagi mendoakan dan selalu mengajak saudara-saudara kita yang mungkin kalau toh misalnya malam ini belum bisa hadir, insya Allah kakek sebentar lagi dia datang ke sini. Insya Allah. Apalagi kalau tahu di dalam ini banyak makanan, ya, ada buah-buahan, ada lempernya, ada risolnya, boleh dimakan Bu. Tidak apa-apa makan Bu, sambil makan tidak apa-apa. Paling kayak aku kalau capek makan dulu kakek dari sini. Yang ada silakan dimakan. Jadi sekali lagi kita tetap harus mengajak, mengajak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum bisa hadir. Insya Allah kita doakan sebentar lagi hadir, bukan besok, sebentar lagi hadir ke sini, hingga insya Allah majelis kita ini bisa ramai. Kalau sudah majelis kita ini ramai penuh, insya Allah segala doa, munajat, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya syukur sekali lagi bagi kita, sekali lagi pentingnya syukur bagi kita, karena kita tidak ingin tentunya ketika kita banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya mengucap terima kasih saja kepada Allah. Kita hanya berucap terima kasih saja kepada Allah. Terima kasih ya Allah, aku, anakku, keluargaku sehat kalau hari ini. Terima kasih baik. Belum cukup kalau syukur hanya dengan ucapan terima kasih saja. Tapi bagaimana syukur itu selain dengan lisan kita kalimat terima kasih, kita pun harus bersyukur dengan amal perbuatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya syukur, selain kita syukur dengan lisan kita, ucapan terima kasih, kita juga harus bersyukur dengan perbuatan dan amal kita. Sama seperti ini, kita bisa hadir di sini, ini merupakan salah satu wujud syukur kita dengan perbuatan dan amal kita. Ya, kita bisa hadir di sini, ada makanan di sini, ini merupakan salah satu wujud syukur juga. Kita ada rezeki di rumah lebih, alhamdulillah saat ini bisa berbagi di sini. Itu juga salah satu wujud syukur. Karena memang yang namanya syukur itu harus dibuktikan juga dengan perbuatan. Sama juga ketika kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap agar diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita berharap agar kita ini selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar kita ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, bahagia dunia akhirat atau bahagia dunia baik? Dunia akhirat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak itu doa apa namanya? Doa apa namanya? Doa makan. Oh, hebatnya doa makan. Bagusnya doa makan. Doa apa anak-anak yang putri namanya? Doa dunia akhirat. Doa apa tadi? Doa apa? Dunia akhirat. Apa dulu doa dunia akhirat? Coba diulangi. Rabbana ya,
anak-anak. Ya, namanya anak-anak itu kalau hafalan ada pancing dulu, Pak. Iya, sebenarnya hafal, cuman ada pancing dulu. Anak-anak. Tapi kalau kita yang tua jangan ada pancing-pancingan lagi, ya. Iya, ya. Nggak perlu lagi ada pancing-pancing, langsung actionnya, ya. Langsung action. Ketika kita berdoa seperti ini, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua, Bapak Ibu. Mengajak kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap dan rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya bahagia itu Bapak Ibu dapat kita cuma ucapan Bismillahirrahmanirrahim, simsalabim, abrakadabra, kali pasti aku bahagia, cuma cukup ucapan baik, tidak. Ya Bu, tidak bisa itu. Tapi kalau kita menginginkan kebahagiaan ini tadi, maka harus ada actionnya dari kami katakan di awal. Harus ada usaha, harus ada perbuatan yang kita lakukan untuk bagaimana kita meraih, menggapai kebahagiaan, menggapai cita-cita yang kita inginkan. Ya? Kalau kita berpengen bahagia dunia, yang namanya bahagia dunia itu kriterianya mungkin ya. Kalau menurut kami, kalau banyak duit, ya, duitnya ada terus, insya Allah. Istrinya cantik, lakinya ganteng, ganteng, cantik, ganteng, setia juga, ya. Punya anak lengkap, lanang betina, misalnya gitu kan, soleh dan soleha, bahagia tentunya dunia kita. Ya, bahagia tentunya dunia kita. Cuman terkadang yang model ini tidak 1001, ya. Tidak 1001 dan tidak langsung jadi juga. Tidak langsung jadi. Terkadang ada maaf uang yang kaya dunianya, banyak hartanya, tapi masih merasa sedih miskin dunia. Tak tenang hidupnya, gelisah, malah bingung banyak duit, nungguin berangkas terus yang ditungguin. Tak tenang. Ada juga keluarga mungkin yang kesel terus sama anak-anaknya karena anaknya ketika dikasih tahu tidak nurut misalnya, kesel. Ada yang itu. Maka oleh karena itu sekali lagi yang namanya kebahagiaan itu memang harus kita yang mengupayakannya. Harus kita yang berusaha sendiri mewujudkan kebahagiaan yang kita cita-citakan itu. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan di awal kebahagiaan dunia. Begitu juga ketika kita berharap nanti kita kembali kepada Allah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus ada upaya, usaha yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Yang pasti selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku bahwa sekiranya kita dipercaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benar KTP kita Islam, mengaku kita orang Islam, KTP-nya Islam, maka kita pun harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Yang namanya orang Islam itu kan Pak, insya Allah bisa bahagia kalau dia menjalankan paling tidak 5. Dalam hadis dikatakan bunyal Islamu ala khamsin asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun dari 5 fondasi. Dasar Islam itu 5 yang harus kita ketahui bersama. Kalau 5 ini ada pada diri kita, kita aplikasikan, terapkan dalam keluarga kita, maka insya Allah kita bisa selamat dalam kehidupan ini. Sesuai dengan nama Islam ini, salam ya selimu Islam. Jadi kalau kita orang Islam ini insya Allah selamat.
Nah, tinggal pertanyaannya, selamatnya di sini tentunya bukan cuma Islam KTP-nya baik, Bu. Pak, bukan cuma Islam KTP-nya baik. Tapi bagaimana akhlaknya, tingkah lakunya juga sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita percaya kepada Allah, dibuktikan dengan apa keyakinan kita? Dengan kalimat syahadatain. Mana dulu kalimat syahadatain, Bu? Dua anak-anak, kalimat syahadatain ada yang tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita yakin benar-benar kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, keyakinan itu dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadat. Cukup sampai situ keislaman kita? Belum. Belum, Pak. Itu baru yang pertama. Ya, Bu, baru yang pertama. Yang kedua, petugas kita selanjutnya wa iqamis shalah. Bagaimana kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, mendirikan sholat. Dan inilah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Perjalanan Isra Mi'raj inilah amanah terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa amanah ini? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita mungkin sering memperingati peringatan hari-hari besar Islam. Seperti saat ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Tahu kita perjalanan ini dan kita percayai dan kita yakini bahwasanya ini memang benar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan misi dari perjalanan itu yang perlu kita sama-sama malam hari ini garis bawahi ialah misinya tak lain dan tak bukan bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Jadi kalau kita malam hari ini hadir peringatan Isra Mi'raj, kalau yang malam ini hadir sholatnya besok masih bolong-bolong, berarti belum dapat peringatan. Belum ada perubahan, bro. Ya, belum ada perubahan. Seharusnya ketika kita sudah hadir di majelis Isra Mi'raj seperti ini, dan kita tahu inti dari Isra Mi'raj itu tadi tidak perintah sholat bagi kita, maka yang tadinya mungkin kita masih bolong-bolong sholatnya, mulai diperbaiki. Ya Pak, Bu, kalau ibu bapak-bapak di sini yakin, sholatnya alhamdulillah insya Allah 5 waktunya lewat, bukan lewat-lewat itu cuma dilaksanakan, 5 waktunya dapat, insya Allah. Nah tinggal kalau kita sudah dapat 5 waktunya, tadi jangan lupa Bu, kalau kita sudah bagus, kita tetap harus mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di luar. Agar apa? Agar bisa sama-sama cak kita paling tidak. Dapat sholat 5 waktu, kita tetap harus doakan Bu. Kalau mungkin suaminya sholatnya masih bolong-bolong, istrinya mengingatkan, wayo Pak, umur lanjut, sholatnya itu dijaga. Begitu juga istrinya, wayo Pak, jangan ngerugi terus di luar tetangga. Ngerugi terus, akhirnya apa waktu sholat lewat. Ada tak ibu-ibu di sini yang lain? Ada ibu ada siko. Insya Allah, dekat gitu. Insya Allah yang ada di sini bagus galau-galau. Jadi saling ingat mengingatkan yang terpenting.
anak-anak kamu. Itu utamakan anak-anak kita nih Bu. Bukan anak ibu, anak-anak kita sama-sama. Kadang namanya anak-anak ini kalau sudah main HP, lupa Pak. Lupa galau-galau. Makan lupa. Tidak makan lagi lupa Pak kalau main HP. Disuruh makan kaget. Sombongnya, disuruh makan kaget. Ya. Kalau HP ini, apalagi kalau yang namanya disuruh sholat. Tapi jangan sampai kita tinggalkan Bu. Jadi kaget kita ingatkan anak kita, ayo nak sholat, kaget sudah tinggalkan, jangan. Tetap kita ingatkan, ingatkan terus. Jangan sampai anak kita lalai, apalagi kita sebagai wong tuanya, karena anak ini terkadang lihat orang tua Pak, kita nyuruh anak, anak protes, mak dan bapak sholatnya tidak teratur, sholatnya pagi sampai lagi nak ada acara datang ke musola biasa cuma jom lain belakang pas ada Islam Raja datang jadi sekali lagi kita sama-sama sekali lagi menjaga bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, terutama tadi kami katakan sholat, kita benar-benar perhatikan dalam diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita sama-sama perhatikan. Karena kalau kita semuanya insya Allah bagus ibadahnya, sholatnya bagus, maka insya Allah masyarakat lingkungan kita pun jadi bagus, tenang galau lingkungannya, adem. Kalau kita dekat sama Allah dengan sholat, karena dekat sama Allah itu harus dibuktikan tadi dengan apa? Sholat. Kalau kita sudah bagus ibadahnya, sholatnya tadi bagus, maka insya Allah kalau kita mungkin ada problem dalam rumah tangga, ada masalah di keluarga, ada masalah di lingkungan kita, ada masalah bersama pengurus masjid, kalau kita sudah dekat sama Allah, selalu sama-sama berdialog dengan Allah dengan sholat kita, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang dekat kepada Allah, dekat dalam arti yang tadi kami katakan di awal, menjalankan perintah Allah, maka insya Allah kalau kakek dalam perjalanan kehidupan ini ada masalah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluarnya. Bukan cuma itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rizki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Jadi sekali lagi bagaimana kita mendekatkan diri kita. Insya Allah, kalau kita dekat sama Allah, kalau ada problem yang kami katakan di awal, Allah akan memberikan makhraja. Bukan cuma itu saja kami katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang namanya rezeki ini bukan cuma duit, ya Bu. Yang namanya rezeki ini bukan cuma harta, tapi kita dikasih tubuh yang sehat. Ini juga rezeki dari Allah. Kita dikasih anak-anak yang soleh dan soleha, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala rezeki. Kita dikasih suami yang lunak di rumah, dalam merewangi bini, itu juga. Ya, galak bukan itu artinya di rumah. Ya Bu, galak bukan? Ya jangan di rumah terus, tapi makan apa udah ada kawin. Itu rezeki dari Allah. Jadi banyak sekali nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, bukan cuma harta saja. Maka oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah yang baik ini tentunya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi kami katakan di awal, dengan cara kita selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga sholat. Sholat inilah Bu yang nanti kita ngomong bersama-sama malam hari ini. Tentang sholat inilah. Kenapa? Karena ini penting sekali jantungnya. Kalau dalam bangunan ini sholat ini tiangnya, bangunan dekat tiang rubuh.
ruku, gagal galau-galau. Nah itu juga kalau kita tidak sholat, yang kita takutkan kaki selanjutnya tadi kan berarti anta syahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakat wa shaumi ramadan. Kaki bisa jadi zakat kita, puasa kita kaki insyaallah sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Gagal puasanya, gagal zakatnya, tidak diterima, tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat kita yang kedua tadi belum bagus. Maka karena itu sekali lagi penting bagi kita untuk selalu menjaga yang namanya sholat. Jadi kalau kita maaf sekali kalau masih sholatnya bolong-bolong, mari kita sama-sama ingatkan selalu. Selalu ingatkan. Janganlah juga yang diingatkan nak marah. Ikan kita ini kalau ada kan dikasih tahu nak marah. Apalagi yang masih tahu dia udah kecil. Mulai lagi nak marah. Tahu baru belajar ngasih tahu Pak tahu ngomongin Pak tahu. Kita juga lama itu Pak. Lama itu. Jangan Pak. Kenapa? Karena kalau masih ada orang yang mau mengingatkan kita, siapapun itu yang mau mengingatkan kita, mengarahkan kita kepada kebaikan, itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang sama kita. Ya Bu, kami ulang, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang dengan kita. Kenapa? Karena Allah tidak ingin Pak Bu kita ini jadi temannya syaitan. Allah tidak ingin kita ini jadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaitan itu kan sudah ngomong sama Allah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mereka dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong sama Allah. Ketika mereka disuruh sujud kepada Adam, iblis itu syaitan dah kalah sujud, sombong, ngaku, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling tinggi, karena dia diciptakan dari api, manusia dari tanah. Merasa kita ini hina, kata mereka. Karena kesombongannya ini syaitan iblis la'natullah dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat dikeluarkan iblis ngomong sama Allah, ya Allah, boleh Engkau keluarkan aku hari ini dari surga, masukkan aku ke neraka nantang dia, merasa diciptakan dari api, merasa diciptakan dari api dan kebakar pasti kalau Allah nambahkan udah kebakar kacau dia iblis ya, iblis bu bukan aku ya. Iblis merasa tidak terbakar. Akhirnya dia ngomong sama Allah seperti itu, boleh Engkau keluarkan aku dari surga ini ya Allah, tapi tangguhkan aku dulu. Iblis minta tangguhkan Pak, jadi iblis itu belum ada yang masuk neraka belum. Minta tangguhkan dulu. Kenapa kata Allah? Karena aku nak goda umatnya Nabi Adam agar jadi aku ada kawan di neraka. Iblis itu syaitan memang bermohon kepada Allah agar minta tangguhkan, jangan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Apa kata Allah? Apa dijawab Allah? Silakan. Allah mempersilakan, silakan iblis. Tapi ketahuilah iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada, yang mereka selalu beribadah kepada, yang mereka mau menjalankan perintahku sebagaimana dicontohkan oleh Nabiku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa digoda. Sekarang pertanyaannya muncul, Ustaz, tetangga aku tuh sholat rajin, tapi masih dalam keadaan senggang. Misalnya, Ustaz, tetangga aku ibu-ibu itu rajin dulu pengajian, sholatnya rajin, tapi kadang masih dalam ngomong-ngomong. Mama. Yang salah siapa? Uangnya berapa? Yang salah tetap kembali ke pribadinya kita masing-masing. Bukan salah sholatnya, tapi dia belum mengaplikasikan apa yang ada di dalam sholat dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam sholat itu kan subhanallah,
Yang paling kuat itu ada ketaatan yang kita lakukan di sini. Lihatlah kita sholat maghrib di rumah tadi 3 rakaat. Dilihat uang atau tidak dilihat uang, kita tetap sholatnya 3 rakaat. Dilihat mertua atau tidak, tetap 3 rakaat. Sehat atau tidak badan kita, tetap 3 rakaat. Kenapa? Karena sudah muncul rasa ketaatan di dalam hati kita. Tahu. Kalau sudah ketaatan itu muncul dalam hati ketika kita beribadah, maka insya Allah nanti akan muncul rasa muraqabatullah. Kita akan merasa muraqabatullah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita ingat, ya Allah, mana tadi kalau aku melakukan ini, Allah minta pertanggungjawaban atas apa yang aku lakukan. Tidak jadi. Jadi, namun saat ini, kalau misalnya kamu lagi dengan ceramah, tidur, ini di dinding, ini tidur, bangun. Makanya kalau ditanya malaikat aku tadi, ngomongnya dengan Isra Mi'raj, tahu tidur, ngomongnya dengan Isra Mi'raj, tahu ngerungki misalnya. Semuanya diminta bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dari mana? Ya dari kita ini kan dikawal 2 malaikat Allah yang ada di kanan kiri. Malaikat Raqib sebelah kanan kita, malaikat Atid sebelah kiri. Apa tugasnya? Mencatat semua amal perbuatan kita. Mencatat semua amal perbuatan kita, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya dicatat oleh malaikat Allah. Dan catatan ini nanti dikumpulkan di Lauhul Mahfuz Allah. Dan saat nanti kita kembali kepada Allah, kepada mahsyar, catatan ini akan diturunkan lagi kepada kita. Mulai hitung-hitungan amal. Si bulan ini kemarin waktu di dunia, gawainya sering tinggal sholat. Si bulan ini waktu di dunia, gawainya galak nyakit di tetangga. Si bulan ini waktu di dunia, ketika diajak pengajian banyak yang ngerucuknya misalnya. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala catatan-catatan ini. Selain catatan kebaikan kita, catatan keburukan juga dikeluarkan. Dan nanti ditimbang mana kita beratnya, Bu. Mana kita berat? Berat baiknya atau berat keburukannya. Yang kita takut ini Pak, kita di berat keburukannya, dikit ibadahnya. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Karena kalau sudah dikit amal kita, maka jelas tempatnya bukan tempat yang enak bagi kita. Karena kan kita tahu Bapak Ibu, di alam dunia ini kita cuma hidup sebentar, sesaat. Setelah alam dunia, kita akan nanti mengarungi 2 alam lagi paling tidak, alam kubur dan alam akhirat. 2 alam saja. Setelah alam dunia, di alam kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan 2 fasilitas kepada kita: nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat nanti tatkala kita kembali kepada Allah, di situ juga Allah hanya memberikan 2 tempat kepada kita, Bu. Surga dan neraka. 2 pilihannya. Nikmat kubur atau siksa kubur, surga atau neraka. Nah ini kita pasti melewati ini, Bu. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita pasti akan melalui alam ini. Dan yang menentukan kemana kita kaget, itu saat kita ada di dunia ini. Saat Allah memberikan kepada kita kenikmatan hidup di dunia, saat Allah memberikan amanah kepada kita untuk menjaga dunia, isi dunia dengan ibadah, saat inilah. Maka oleh karena itu sekali lagi, ketika kita masih banyak lalai, ketika kita masih jauh dari Allah, yuk mari kita sama-sama perbaiki.
Yuk mari kita sama-sama sempurnakan. Jangan kaget ketika di akhir kehidupan kita, saat nyawa kita sudah ada di tenggorokan kita, ya tagar, baru kita menyesali. Di saat Allah sudah mengirim malaikat Israelnya di hadapan kita, dan saat itu malaikat Israel ngomong kepada kita, wahai Tuhan, ini kegiatan kamu saat engkau hidup di dunia kemarin. Banyak lalai, banyak maksiat yang dilakukan, tidak menjalankan perintah Allah, ini tempatnya. Diputar oleh malaikat Allah. Diputarkan saat itu tetangga sebelahnya menjadi menantiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu baru kita ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita berngomong sama Allah, ya Allah, Rabbana absarna, aku melihat ya Allah kawan aku yang kau siksa karena kelalaiannya. Aku melihat ya Allah tetanggaku yang kau siksa karena kezalimannya waktu hidup di dunia, tidak menjalankan perintah. Aku melihat, aku juga menjerit-jeritan tangis dan rintihan menahan sakit siksaanmu ya Allah. Aku melihat dan mendengar, dan oleh karena itu ya Allah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah, kita hidupkan kembali, karena baru nyadari bahwasanya dia kemarin bila taat akan disiksa oleh Allah. Ngomong sama Allah, kita hidupkan saat itu sudah tidak ada kesempatan bagi kita. Tidak ada lagi kesempatan. Karena ketika maut datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka dia tidak bisa lagi dimajukan ataupun dimundurkan. Tidak bisa. Keluarga hanya bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya bisa berkata itu. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang hanya bisa kita katakan. Selanjutnya bagaimana? Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup ini. Pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita banyak lakukan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan. Tapi ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, maka kita pun akan mendapat hukuman dari kemaksiatan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil sebesar biji zarah, maka insya Allah itu nanti akan memberikan kebahagiaan buat kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan walaupun kecil, kita tutupi rapat-rapat, orang lain tidak tahu. Orang tua kita tidak tahu kalau kita sudah sholat, istri kita tidak tahu kalau kita selingkuh di luar, misalnya tidak tahu. Tapi itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu. Karena tidak ada yang terlewatkan. Maka karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momen Isra Mi'raj inilah kita bersama-sama sekali lagi mengintrospeksi diri kita. Kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Kalau saat ini sekali lagi kita masih jauh banyak kemaksiatan yang kita lakukan, ya kita berubah. Kalau yang selama ini kita jarang datang ke musala,
Jarang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Yuk kita perbaiki. Jangan sholat di rumah terus, terutama yang bapak-bapak. Itu namanya ke rumah Allah. Namanya. Agar apa? Agar kita semua nanti mendapatkan kebaikan. Dan saat kita kembali kepada Allah, kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, jamaah kita, keluarga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Caranya apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum biiman. Kalau kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan untuk apa? Mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dalam surat Yasin ini dikatakan, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Mereka dan keluarga-keluarga mereka saat itu duduk di sofa Allah sambil menikmati bagimu buah-buahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak menginginkan itu? Kita tentunya menginginkan diri kita, keluarga kita, semuanya, masyarakat kita, lingkungan jamaah kita, anak-anak kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma kita saja, bukan. Allah pun menginginkan kita sekali lagi menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat dalam hidupnya. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, hati-hati wahai manusia, kalau kamu lagi sibuk dengan dunia, jangan lupa akhirat. Jangan lupa akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah ingatkan kita wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Cari dunia sebanyak-banyaknya, rebut apa yang ada di dunia ini, tapi ingat bahwasanya kamu, kita nanti akan kembali kepada Allah. Mati. Maka selain kita mencari dunia, maka kita pun harus mempersiapkan akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini sawahnya untuk kita nanti panennya di akhirat. Jadi kita di dunia ini berpayah-payah dulu, kita mengumpulkan ibadah, ikut pengajian, majelis-majelis, belajar ngaji yang belum bisa ngaji. Jangan malu-malu kalau kita nak belajar. Kadang kita nak belajar kalau malu dengan umur. Jangan apalagi malu dengan tetangga, malu dengan kawan. Nah belajar, diajak kawan belajar, malu aku pada ikut, kamu lah aku dah jangan. Apalagi anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Sekarang banyak rupanya, nah di sini juga alhamdulillah saya dapat informasi ada. Belajar baca Al-Quran, ajarkan anak-anak kita, masukkan kalau kita dapat ngajari, yuk datang ke majelis-majelis, ajarkan anak-anak kita. Jangan sampai maaf anak itu kabit jadinya sama kita tua baru belajar, namanya belajar tua itu Pak. Ya yang mudah-mudah dapatnya, yang susah banyak. Ya. Tapi kalau kita tetap masih mau belajar bagus. Jadi sekali lagi jangan malu untuk belajar. Kami ingat Bu, kami ada murid satu, umurnya belajar sama kami itu 82 tahun. Umurnya 82 tahun. Dari kelas 1. Dari kelas 1. 80 tahun, 82 tahun dari kelas 1. Belajar sama kami lebih kurang 3 tahun. Alhamdulillah Al-Quran. Yang namanya 80-an lebih Bu, ya. Walaupun bisa-bisa itu masih terbata-bata. Tapi alhamdulillah semangat beliau untuk belajar ada. Sampai di saat beliau menghembuskan nafasnya terakhir, saat kondisi sakit, anaknya ngomong sama bapaknya, Pak, bapak dosa ngaji,
biar di kamar tidak, aku nak ketemu Pak Ustaz nak ngaji. Sakit itu, ngomongnya kayak itu. Subhanallah. Nah sekarang kita ini mana? Kita yang sehat, mana? Bisa tak kaget di umur 80 tahun kita istiqomah seperti itu? Bisa tak? Tak tahu. Maka oleh karena itu kita harus menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Hidayah kita dalam belajar itu hidayah dari Allah. Makanya hidayah itu harus dijaga. Karena susah mendapatkan hidayah. Susah mendapatkan hidayah. Walaupun maaf keluarga kita dewek, kita ngomongin lelamu, suruh ngaji, tetap gagal. Susah bu. Kenapa? Karena memang hidayah itu hanya Allah. Inna Allah la yahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi hidayah itu hak Allah. Tapi jangan lalu kita kaget berpasrah diri. Ketika diajak kawan payu, kita belajar ngaji yuk, kaget aku belum dapat hidayah. Ketika diajak kepada kebaikan, payu kita datang ke musyawarah, ada acara, kaget aku belum dapat hidayah. Oh, kayak itu. Jangan lupa. Yang kita takutkan kita ngomong itu belum dapat hidayah. Saat itu malaikat mau datang, mana na'udzubillah. Itu yang kita takutkan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mantapkan hati kami ya Allah. Hati yang saat ini selalu taat kepadamu, menjalankan perintahmu, jaga hati ini. Jangan kau palingkan hati kami sehingga kami bermaksiat kepadamu, sehingga kami tidak lagi menjalankan perintahmu. Doa kita. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati kami selalu dalam ketaatan kepadamu. Ya, itu doa. Selalu bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena tadi syaitan, iblis laknatullah, itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho ketika melihat umatnya Nabi Adam selalu menjalankan perintah Allah. Terus bu, walaupun kita sholatnya lah bagus, iblis tadi terus cari cara. Goda kita, mempengaruhi kita, mana caranya agar ibadah kita itu jadi rusak di mata Allah. Itu ulahnya iblis. Jadi kita yang insya Allah istiqomah dalam sholat kita, dalam ibadah kita, janganlah lalai. Karena kalau kita lalai, tidak jago benar-benar, ibadah yang tadinya kita bagus menghadapkan ridha Allah, tapi kena embusan iblis laknatullah, bisik-bisik iblis yuwaswisu fi sudurin nas, akhirnya bisa jadi apa yang kita lakukan itu bukan mencari ridha Allah, tapi malah mencari pujian lain, pujian manusia. Inilah yang merusak amal kita. Siapa gawinya? Belis. Siapa gawinya bu? Belis. Makanya kita tetap harus jaga. Karena baginda Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini Pak Bu kadang naik kadang turun. Maka karena itu ketika kita imannya lagi turun, kita jago. Wajadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Bukan cuma ucapan saja, tapi kita kembalikan kepada Allah dan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak kita lakukan? Tadi kami katakan di awal, kembali lagi bagaimana kita menjaga salat. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dalam Allah Subhanahu wa taala.
Sejam lagi ya. Nah, kalau aku tulisan lagi itu telah membungkus tas jalan ini. Lanjut Bu. Bu. Lanjut Bu ya. Udah ngantuk udah kan? Udah capek Bu. Ya ibu udah capek, aku capek tegak di sini. Nih Bang, ini Bang. Rasanya aku ini belum model termakan ya kalau kalau belum dimakan, Pak yang ngasih kue ini belum dapat pahala. Pahalanya baru pahala ngasih weh. Belum dimakan. Coba dimakan, rasanya lemah beda. Aku kan lagi pun minum air, misalnya kalau aku minum air, daripada kalau minum air, aku main minum air aku. Iya, biar yang ngasihnya jadi amalnya ngalir, kita mengalir terus. Apa kurangnya lain bukan aku kan? Karena yang jeruk ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir mungkin sekali lagi kami katakan di awal, bukan cuma kita saja yang menginginkan kebahagiaan dari Allah, tapi Allah pun menginginkan kita manusia ini bahagia. Makanya Allah memberikan tuntunan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, agar kita manusia ini menjadi manusia-manusia yang bahagia, sukses. Dalam surat Al-Asri saja di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini ilmu dari Allah langsung. Demi masa kata Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia ini berada dalam keadaan merugi kata. Kalau kita tidak benar-benar hidup di dunia ini, kita jadi uang merugi. Kalau ditanya kita bakal jadi uang merugi, jawabannya dia kata yang galak. Maka oleh karena itu Allah kasih jalan. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, maka apa yang harus dijaga? Pertama, aman. Illa alladzina amanu, menjaga keimanan kita kepada Allah. Iman yang tasdiqun fi qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman yang diyakini dalam hati dikeluarkan dengan lisan dan juga dengan perbuatan, diaplikasikan dengan perbuatan. Tadi di awal sudah kita cerita. Illalladzina amanu. Yang kedua itu wa amilus salihat, beramal saleh. Jadi kalau ibadah kita sudah bagus, jangan lupa Bu, Pak, dengan manusianya juga harus bagus, dengan tetangga harus bagus, akur-akur, apalagi dengan keluarga. Jangan kalau mentang-mentang keluarga kita kiri, tidak dikawani, mulai dijauhin. Ada salah dekat-dekat dia bergaul duit itulah. Dengan tetangga juga sama-sama itu pengajian, kadang ini masalah-masalah sensitif, gara-gara jilbab, kadang kata-kataan. Itulah kemarin berbiji bakal galak, karena acara mereka serahkan kok. Akhirnya pemarahan. Jadi kita harus jaga benar-benar akhlak kita kepada sesama manusia. Jangan sampai tadi kami katakan di awal, ibadah yang kita lakukan rusak karena kita tidak bisa menjaga akhlak, tingkah laku dengan manusia. Apalagi kita yang dikasih amanah ilmu, Pak. Nah, jago benar-benar. Jangan kaget, maaf kita ada ilmu, ketika diajak, diminta tolong, milih-milih. Itu lain adalah tidak sama sakit dosa dibagi biar beradil. Jangan. Kita ada ilmu, berusahalah menjadikan ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau ilmu itu kita tahu, kita pakai diri kita dengan baik, Pak, rugi. Kenapa? Karena ilmu tidak ada cuma di kita baik. Kita tidak dapatkan kebaikan dari orang lain. Karena ada 3 hal. Yang terus pahala yang ngalir walaupun kita sudah kembali kepada Allah. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin al-'ilmu yuntafa'u bihi wa waladin
sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu aslinya jariyah, jadi berlari. Bukannya kita masih sedekah sambil berlari, Pak, bukan. Jadi kalau itu kemudahan sedekah. Patuhi aku nak sedekah diucap begini sambil lari, bukan. Tapi sedekah jariyah itu sedekah yang kita lakukan di dunia, dan nanti tatkala kita kembali kepada Allah, sedekah ini nanti berlari mencari kita, mana ya si fulan yang kemarin ngasih aku ke musola, mana ya si fulan yang kemarin ngasih aku, nempatkan aku di jalan, nampak jalan yang rusak-rusak, dia datang mencari itu, berlari dia mencari itu maksud. Terus mengalir amalan apa itu sampai dipakai Allah Subhanahu. Terus sedekah jariyah, al-ilmu yang terfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ada ilmu, bisa buat pempek lemah, misalnya yang ringan. Bukan cuma ilmu agama, itu diajarkan sama tetangga, diajarkan. Kalau ilmu itu diajarkan terus dipakai, mungkin ada keluarga kita dari Jakarta datang ke Palembang makan pempek di rumah. Tuhan yang pempek kau ni mana cara buat? Dosa lagi kalau itu cara buat aku. Jangan pelit dengan ilmu. Kalau kita berbagi ilmu kita habis ilmu kita terus bertambah, dan akan terus mengalir insya Allah kebaikan untuk kita. Jadi jangan pelit ilmu, bukan cuma ilmu agama baik. Bapak-bapak mungkin bisa ilmu pasang batu yang bagus misalnya gitu kan, melihat tetangga sebelah buat rumah miring, dikasih tahu, coy, kalau pasang batu itu biar lurus, jangan langsung, dikasih benang dulu di sini. Nah 3 batu tingginya harus ke sini. Nah pasang batunya sesuai dengan itu lurus. Ilmu Pak itu kita kasih tahu orang yang belum tahu, dipakai selamanya pahalanya akan mengalir kepada kita. Itu bukan cuma ilmu agama baik, bukan cuma ilmu agama. Jadi kalau ibu-ibu belum pada ngaji, istrinya mungkin yang ngaji di luar, ya kan biasanya kalau ibu-ibunya aktif kalau pengajian di luar, bapak-bapak ini adalah masih malu-malu, kadang-kadang malu-malu, malu-malu. Jadi ibunya ngajarin bapaknya udah aku, Pak atau Pak Ustazah kemarin, kalau ada nun mati bertemu dengan alif, bacanya panjang, bacanya rumit, jelas. Bapak tadi ketika ada nun mati bertemu dengan alif, bacanya man amana, salah Pak. Harusnya man amana. Bapak tadi waktu baca surat Al-Fatihah di awal, Bapak tadi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar gak Bu Al-Fatihah itu? Salahnya di lafaz ha. Ini Al-Fatihah di awal itu bukan alham, tapi alham. Ditenggorokan. Kalau dibaca alham itu di dada, itu ha besar. Hanya hati-hati juga Pak. Jadi kalau baca Al-Fatihah bukan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alamin. Kalau a itu jatuhnya alif. Tapi kalau a itu ain ditenggorokan, alamin. Kata Ustaz kami, Pak itu Pak, coba Pak kita bener lagi Pak, enaknya ya Pak kalau di rumah sama istri sama keluarga sama itu. Jadi tetap kita mengamalkan apa yang kita tahu, walaupun sedikit apa-apa. Balighu anni walau aya. Sedikit kita amalkan. Ini sekarang maaf ada orang banyak ilmu ini sekarang amal ke. Tadi kami katakan di awal, dia tahu ilmunya, ketika diminta tolong oleh tetangganya dia enggak. Enggak mau, padahal dia ada waktu, dia bisa. Ada di orang tadi ketungguan, tidak datang.
Jadi rugi kita kalau kita ada ilmu tidak diamalkan. Al ilmu yuntafa'u bihi. Yang terakhir apa tadi? Wa waladin saleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan wong tuanya. Kita paham kalau kepengen didoakan oleh anak kita dulu doain wong tua kita. Jadi sekali lagi, kalau kita kepengen anak kita doakan kita harus saat ini juga rajin doain wong tua kita. Karena yang namanya buah itu nyampak tidak jauh dari pohonnya, kecuali di bawah air, harus tidak jauh dari jalannya. Tapi pada hakikatnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau wong tuanya selalu doa, sama wong tuanya doakan wong tuanya habis sholat, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ringan Bu, Pak, ringan. Tapi terkadang aku lagi terkadang malas doa. Kalau kita di rumah belum tentu berdoa. Oh karena mendoa itu dalam hati dia bisa dalam hati. Allah itu maha tahu. Cuman alangkah lebih bagusnya kalau memang dijahatkan. Kenapa? Berarti itu bukti kesungguhan kita memang berharap rojak kita kepada Allah benar-benar dibuktikan langsung dengan lisan kita. Bukan cuma sambil menghayal ya Allah masih terbuka dalam hati. Kenapa? Karena ini butuh kita ini kalau bisa sama-sama ketika dia berdoa amin mintakan dosa. Karena ketika lafaz amin itu diaminkan oleh malaikat Allah, maka insya Allah hajat itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita bentuk anak-anak kita juga anak-anak yang soleh, dan kami katakan di awal untuk menjadikan anak kita yang soleh maka kita dulu harus menjadi wong tua yang soleh dan solehah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua dalam surat apa tadi Bu? Al-Asr. Wa amilus sholihat. Yang terakhir wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur kalau kita lupa, kalau lalai. Yang namanya Ustaz juga sama manusia. Terkadang ada lalai, ada lupa. Saling ingatkan. Sama-sama. Dan kita yang diingatkan sekali lagi juga harus menerima oleh Allah Nabi itu bagus untuk kita, maka kita harus terima. Bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah paling tidak hikmah yang ada dalam Islam nikmat kita pada malam hari ini. Bagaimana kita sekali lagi dalam peringatan ini lebih banyak mengintrospeksi diri kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, akhlak kita, tingkah laku kita. Mari kita sama-sama koreksi kita. Mari kita sama-sama introspeksi agar apa? Agar kita semua menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan pada akhirnya nanti ketika kita baik ibadah kita, baik amal kita juga dengan manusia, ikhlas mencari keridhaan Allah, insya Allah kita semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, dan mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalau ada jauhnya kata, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kalau Bapak Ibu jangan disampaikan sama Bapak Polisi, apalagi sama dengan hakim. Ya, kalau ada sumber di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu sedang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Insya Allah. Selanjutnya, mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita malam hari ini menjadi pertemuan yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa keluarga-keluarga kita akan diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu menjaga ibadah dan juga amalan-amalan soleh kita, insya amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يخفق غيره. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الصابرين. ربنا هب لنا من الغنيين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا الله يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا
وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Al-Fakir, mohon maaf bila ada khilaf dan salah kepada dimanapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Darsono Nasrullah yang telah menyampaikan tausiah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Dan berakhirnya doa penutup, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Demikianlah tadi acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, lanjut Pak, makannya Pak. Iya.